Suara musik pelan mengalun di sebuah restoran mewah yang penuh cahaya lampu kristal. Meja panjang dihiasi gelas anggur berkilauan, dan tawa riang dari sekelompok pria serta wanita muda memenuhi ruangan itu. Novi melangkah pelan, menyusuri ruangan dengan gaun sederhana berwarna biru tua yang sebenarnya elegan, namun tetap kalah mencolok dibandingkan penampilan para wanita lain yang memakai gaun mahal penuh perhiasan. Bagas berjalan di sampingnya dengan percaya diri. Jas hitam yang ia kenakan membuatnya terlihat berwibawa, seolah benar-benar pengusaha sukses. Padahal Novi tahu betul, semua yang melekat pada suaminya itu, dari jas, arloji mahal di pergelangan tangan, sampai mobil yang diparkir di depan, semua dibeli dengan uangnya. Hatinya terasa berat, tapi ia mencoba tetap tenang. Malam itu Bagas berkata ingin memperkenalkan Novi kepada teman-temannya. Novi sempat merasa bangga, mengira akhirnya Bagas akan mengakui dirinya. "Ah, ini mereka!" seru Bagas sambil melambaikan tangan ke arah sekelompok pria mapan yang sedang tertawa. Ketika mereka mendekat, Bagas langsung memeluk salah seorang di antaranya. "Bro, sudah lama. Akhirnya bisa kumpul juga," katanya riang. Novi berdiri di sampingnya, menunggu diperkenalkan. Namun, detik berikutnya bagaikan petir menyambar. "Kenalkan," kata Bagas sambil menepuk bahu Arini yang sudah lebih dulu duduk di kursi dekat meja. "Ini istriku." Novi membeku. Wajahnya langsung memanas. Darahnya seperti berhenti mengalir. Ia menoleh ke arah Arini, sahabat yang sudah ia kenal sejak SMA. Arini sendiri tampak kaget. Wajahnya pucat, bibirnya terbuka seolah ingin membantah, namun tidak ada suara keluar. Salah seorang teman Bagas menimpali. "Wah, cantik sekali istrimu, Gas. Cocok banget sama kamu." Bagas tertawa puas. "Iya dong. Kalau enggak, mana mungkin gue bisa sebahagia ini." Tawa meledak dari meja. Hanya Novi yang berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin membantah. Namun sebelum ia sempat bicara, Bagas menarik lengannya kasar. "Oh iya, ini juga Novi," ucap Bagas santai, seolah memperkenalkan sesuatu yang sepele. "Dia, pembantu rumah tangga di rumah kami. Bantu-bantu bersin ini itu." Seisi meja terdiam sebentar. Lalu sebagian orang menahan tawa. Ada yang tersenyum sinis. Ada pula yang sekadar melirik Novi dengan tatapan meremehkan. "Bagus, Gas, punya istri cantik sekaligus pembantu setia," ejek salah seorang pria di ujung meja. Gelak tawa kembali pecah. Novi hanya bisa menunduk. Matanya terasa panas. Air mata menekan di balik kelopak. Namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tahu, jika menangis sekarang, ia akan terlihat semakin lemah di depan semua orang. Jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Arini akhirnya bersuara pelan, hampir berbisik. "Bagas, jangan bercanda begitu. Ini..." Namun Bagas segera memotong, menepuk pundak Arini dengan gaya mesra. "Santai aja, Rin. Mereka ngerti kok. Nggak usah terlalu serius." Arini terdiam. Wajahnya semakin pucat. Novi bisa melihat ketidaknyamanan sahabatnya itu. Tapi luka yang baru saja tercipta terlalu dalam untuk bisa dihibur. Di sela obrolan yang kembali riuh, Novi mencoba menenangkan dirinya. "Apa-apaan ini? Aku istri sah, yang menanggung semua biaya hidupnya. Tapi malah dipermalukan seperti ini?" Batinnya berteriak. Ia mencengkeram ujung gaunnya di bawah meja, berusaha menahan diri. Setiap detik yang berlalu terasa seperti jarum menusuk kulitnya. Kata-kata Bagas menggema berulang kali di kepalanya. "Ini pembantu rumah tangga." Ketika makanan mulai disajikan, Novi duduk tanpa selera. Ia tidak menyentuh apapun, hanya menatap kosong piringnya. Sesekali ia melirik Arini yang juga tampak gelisah. Matanya sesekali menatap Novi penuh rasa bersalah.
Namun Bagas terus berbicara riang, menceritakan kisah-kisah palsu tentang kesuksesan dan kebahagiaannya bersama istri cantik di sampingnya. Tak ada seorang pun di meja itu yang tahu kebenaran, bahwa Novilah yang membiayai semua kemewahan ini. Bahwa Bagas hanya seorang pria dengan mimpi besar dan dompet kosong, yang menumpang hidup dari hasil kerja kerasnya. Malam itu terasa seperti neraka bagi Novi. Suara tawa, percakapan penuh kesombongan, semua menjadi latar yang menekan dadanya. Namun ia memilih diam. Ia tahu, melawan di tempat itu hanya akan membuatnya semakin dipermalukan. Ketika akhirnya acara selesai, Bagas menggandeng Arini keluar lebih dulu, membiarkan Novi berjalan di belakang seperti bayangan. Di dalam mobil, suasana hening. Novi memandang keluar jendela, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Bagas hanya bersiul santai, seakan tidak ada yang salah. Dalam hatinya, Novi berbisik lirih, "Aku tidak akan melupakan ini. Luka ini terlalu dalam. Dan aku akan menyimpannya, sampai tiba waktunya aku membalas." Disitulah bibit konflik besar mulai tumbuh. Luka batin itu menancap begitu dalam, meninggalkan perih yang akan terus membara dalam setiap langkah Novi. Malam itu, selepas kejadian memalukan di restoran, Novi berbaring di ranjang besar berlapis sprei putih yang biasanya terasa nyaman. Tapi kali ini, ia menatap langit-langit dengan mata sembab, tubuh kaku, dan pikiran yang tak berhenti berputar. Kata-kata Bagas, tawa teman-temannya, dan tatapan Iba Arini terus terngiang. Luka segar itu membuat napasnya sesak. Perlahan, ingatannya terlempar ke masa lalu. Ke masa ketika semua ini belum terjadi, ketika ia masih percaya bahwa Bagas adalah pria yang tepat untuknya. Dulu, Bagas hadir dalam hidup Novi seperti cahaya yang menyilaukan. Ia bertemu Bagas di sebuah seminar bisnis beberapa tahun lalu. Bagas tampil rapi, penuh percaya diri, dengan kata-kata manis yang memikat. Ia pandai berbicara, pandai memberi perhatian, dan tahu bagaimana membuat seorang wanita merasa istimewa. "Novi, kamu beda dari yang lain," begitu kata Bagas suatu malam di kafe setelah mereka beberapa kali bertemu. "Aku kagum sama ketulusanmu. Kamu wanita yang tahu apa yang kamu mau. Aku suka itu." Waktu itu, Novi merasa diperhatikan dengan cara yang tulus. Tak banyak pria yang bisa menghargai kesibukannya sebagai seorang pengusaha muda. Ia memang sudah mapan, memiliki rumah besar dan bisnis yang stabil. Namun justru itu yang membuat banyak pria merasa minder. Bagas berbeda. Ia seolah bangga memiliki pasangan yang sukses. Hari demi hari, perhatian itu semakin intens. Bagas rajin menjemput, mengirim pesan manis, bahkan sesekali datang ke kantor Novi dengan kejutan kecil, sekotak coklat, seikat bunga, atau sekadar kopi hangat di sore hari. Novi, yang selama ini sibuk mengejar karir, merasa hatinya luluh. Ia percaya, inilah pria yang bisa menjadi pasangan hidupnya. Tidak butuh waktu lama sebelum Bagas melamarnya. "Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu, Nov," katanya dengan tatapan dalam di sebuah restoran sederhana. "Aku janji bakal jaga kamu seumur hidup." Novi mengangguk dengan air mata bahagia. Semua terasa begitu indah, begitu meyakinkan. Namun, semua keindahan itu perlahan memudar setelah pernikahan mereka berlangsung. Awalnya, Bagas masih menjaga sikap manisnya. Ia sering memuji Novi di depan keluarga dan teman. Tapi Novi mulai menyadari sesuatu. Bagas tidak pernah benar-benar bercerita tentang pekerjaannya. Setiap kali Novi bertanya, jawabannya selalu mengambang. "Lagi coba proyek baru, Nov. Nanti kalau sudah jalan, aku kasih tahu," katanya suatu malam sambil tersenyum menenangkan. Novi percaya. Ia tak ingin terlihat terlalu curiga pada suaminya. Ia pikir, mungkin Bagas hanya butuh waktu. Namun semakin hari, semakin jelas, Bagas tidak pernah benar-benar memiliki penghasilan.
Semua kebutuhan rumah tangga, dari cicilan mobil, belanja bulanan, hingga liburan, diambil dari rekening Novi. Awalnya, Novi tidak keberatan. Ia menganggap itu wajar, karena pernikahan berarti saling melengkapi. Tapi lama-kelamaan, ia merasa Bagas mulai menganggap semua itu hal biasa. Tidak ada rasa sungkan, tidak ada usaha nyata. Sayang, aku mau beli jam tangan ini. Bagus buat acara nanti, ucap Bagas suatu sore sambil menunjukkan brosur jam tangan mewah. Novi menatap harganya yang fantastis. Bagas, ini mahal sekali. Kamu yakin perlu? Bagas tertawa kecil, lalu merangkulnya. Novi, kita kan mampu. Masa ia istri pengusaha sukses kayak kamu jalan sama suami yang kelihatan murahan? Aku cuma mau kelihatan pantas di sampingmu. Kata-kata itu terdengar manis di permukaan, tapi tajam di dalam hati Novi. Ia sadar, Bagas menggunakan gengsi sebagai alasan untuk terus mengandalkan hartanya. Luka lama itu semakin dalam ketika Novi menyadari Bagas jarang sekali menemaninya dalam hal-hal kecil yang berarti. Ia tidak pernah ada saat Novi pulang larut malam dengan lelah. Ia tidak ada saat Novi sakit dan butuh ditemani. Yang Bagas lakukan hanyalah memamerkan senyum, bergaya di depan orang lain, seolah dirinya suami idaman. Novi pernah mencoba bicara. Bagas, aku capek. Kadang aku cuma butuh kamu ada di rumah, bukan jam tangan baru atau pesta dengan teman-temanmu. Bagas menatapnya lama, lalu tersenyum miring. Nov, kamu terlalu serius. Hidup itu harus dinikmati. Kamu kerja keras, biar aku yang bikin kita kelihatan bahagia di luar. Itu pembagian tugas kita. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Novi ingin marah, tapi tidak bisa. Ia masih mencintai Bagas, masih berharap pria yang dulu manis itu akan kembali. Namun semakin ia berharap, semakin jelas bahwa Bagas telah berubah. Bukan berubah karena keadaan, melainkan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Pria yang hanya menumpang hidup, pria yang lebih peduli pada gengsi daripada perasaan istrinya. Kembali ke masa kini, Novi menarik napas panjang. Air matanya kembali mengalir. Luka di restoran tadi bukanlah luka pertama. Itu hanya puncak dari luka-luka lama yang terus ia pendam selama ini. Ia menatap kosong ke arah jendela kamar yang gelap. Jadi, inilah Bagas sebenarnya, bisiknya lirih. Bukan pria yang dulu aku cintai, tapi seorang penumpang yang tak tahu diri. Dan malam itu, Novi mulai sadar. Perubahan Bagas semakin jelas, semakin tak bisa disangkal. Pria yang dulu ia percayai untuk menjaga hatinya, kini menjadi orang yang paling tega melukainya. Arini duduk di kursi kamarnya yang sunyi. Lampu meja menyinari wajahnya yang pucat. Jemarinya menggenggam ponsel erat. Layar berkedip dengan notifikasi yang belum sempat ia buka. Malam itu, setelah kejadian di restoran, pikirannya tidak tenang. Suara tawa Bagas, tatapan kosong Novi, dan perkenalan kejam itu terus terulang di kepalanya. Ini istriku. Begitu Bagas mengatakan, sambil merangkulnya di depan semua orang. Arini menggigil. Ia tidak pernah menyangka akan dilibatkan dalam kebohongan seburuk itu. Novi adalah sahabat terbaiknya, orang yang selalu ada untuknya sejak masa sekolah. Dari dulu mereka berbagi cerita, saling mendukung. Bahkan Arini sering menganggap Novi seperti saudara sendiri. Dan kini, ia dipaksa menjadi alat untuk melukai wanita yang justru sangat ia sayangi. Sore sebelum acara itu, Bagas datang menjemput Arini tanpa memberi penjelasan jelas. Rin, ikut gue. Ada acara makan malam sama teman-teman, katanya singkat sambil membuka pintu mobil. Arini sempat menolak. Tapi kenapa aku yang ikut? Bukannya harusnya Novi? Bagas tersenyum miring. Tenang aja, Novi juga nanti ada. Cuma aku butuh kamu buat, ya, kelihatan pantas aja di depan teman-temanku. Arini mengernyit.
Maksudnya gimana? Pantas apa? Bagas tidak menjawab, hanya menyalakan mesin mobil dan melajukan kendaraan. Saat itu, Arini merasa ada yang janggal, tapi ia menahan diri untuk tidak banyak bertanya. Bagas selalu punya cara membuat orang di sekitarnya menurut. Kini, setelah tahu maksud Bagas sebenarnya, Arini merasa terjebak dalam jebakan yang tidak ia rencanakan. Ia ingin menelepon Novi malam itu juga, ingin menjelaskan bahwa semua yang terjadi bukan kemauannya. Tapi bayangan wajah Novi yang hancur di restoran membuat hatinya ciut. Bagaimana mungkin ia bisa mengucapkan kata maaf ketika ia baru saja berdiri diam saat sahabatnya dihina di depan banyak orang? Pikirannya berkelindan antara rasa bersalah dan ketakutan. Bagas bukan pria yang mudah dilawan. Arini tahu itu sejak lama. Ia sering melihat bagaimana Bagas bisa mengubah suasana hanya dengan tatapan tajam dan kata-kata menusuk. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bagas. Jangan coba-coba ngomong sama Novi. Gue serius. Kalau kamu buka mulut, urusannya bisa panjang. Arini menggenggam ponselnya lebih erat. Dadanya sesak. Ia merasa seperti boneka yang digerakkan sesuka hati. Pagi berikutnya, Arini mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja. Ia duduk di meja kantor, menatap layar komputer. Namun konsentrasinya buyar. Setiap kali ia mengetik, bayangan wajah Novi muncul di pikirannya. Wajah sahabatnya yang menunduk malu, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan tangis. Arini menutup mata, mencoba mengingat masa-masa indah mereka bersama. Novi selalu jadi orang yang membelanya saat ia dibuli di sekolah dulu. Novi yang pertama kali menemaninya belajar saat ia gagal ujian. Novi yang menampungnya di rumah ketika orang tuanya bercerai. Dan sekarang, aku malah jadi bagian dari orang yang menghancurkannya. Batinnya hancur. Ketika istirahat siang, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan dari Bagas, melainkan dari Novi. Rin, bisa ketemu? Aku cuma butuh dengar penjelasan. Arini menatap pesan itu lama. Jantungnya berdegup kencang. Air matanya menetes begitu saja. Ia ingin membalas ingin berlari ke pelukan sahabatnya dan berkata jujur. Tapi bayangan pesan ancaman Bagas membuat tangannya kaku. Ia menaruh ponsel di meja, menunduk, dan menutup wajah dengan kedua tangan. Hatinya berteriak, tapi mulutnya terkunci. Malam harinya, Bagas kembali menghubunginya. Kali ini lewat telepon. Arini, gue nggak suka kalau kamu kelihatan bimbang. Ingat ya, semua yang terjadi kemarin itu demi kebaikan. Novi nggak perlu tahu detailnya. Arini mencoba bersuara, meski suaranya bergetar. Tapi, Bagas, dia sahabatku. Kamu sadar nggak? Kamu bikin dia hancur. Bagas mendengus dingin di seberang sana. Udahlah, Novi itu kuat. Dia bisa tahan. Lagian, kamu mau kehilangan gue? Kamu pikir gampang lawan aku? Kalau kamu buka mulut, bukan cuma Novi yang hancur, tapi kamu juga bakal kena. Ucapan itu menusuk. Arini menggenggam ponsel erat-erat. Matanya terpejam. Ia merasa semakin terjebak. Bagas seperti memasang jerat di lehernya. Jika ia bicara, ia terancam. Jika ia diam, ia mengkhianati persahabatan sejatinya. Malam itu, Arini berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri dengan mata bengkak. Suara hatinya terus bertanya, aku harus pilih siapa? Bagas yang penuh tekanan ini, atau Novi yang sudah seperti keluargaku sendiri? Tak ada jawaban. Hanya rasa bersalah yang semakin berat, membuat dadanya sesak. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Namun untuk saat ini, Arini hanya bisa terdiam, bingung di persimpangan antara ketakutan pada Bagas dan cinta pada persahabatannya dengan Novi.
Sebuah hotel bintang 5 di pusat kota malam itu dipenuhi orang-orang berpakaian glamor. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga aula besar tempat sebuah gala dinner digelar. Acara itu dihadiri para pebisnis, pejabat, dan sosialita yang ingin menunjukkan gengsi masing-masing. Novi berjalan di samping Bagas. Tubuhnya tegap, gaun hitam elegan membalut tubuhnya dengan anggun. Ia berusaha tersenyum meski hatinya gelisah. Ingatannya pada kejadian di restoran tempo hari masih menancap perih. Dan malam ini, ia khawatir Bagas akan mengulang sikap kejam itu. "Tenang aja, Nov," kata Bagas dengan nada seolah menenangkan, tapi lebih terdengar seperti perintah. "Kamu cuma ikut aja. Nggak usah banyak bicara. Biar aku yang urus semuanya." Kalimat itu membuat hati Novi kembali mencelos. Ia ingin bertanya mengapa harus begitu, tapi ia menahan diri. Di depan umum, ia sudah terlalu sering dibuat merasa seperti orang asing. Acara berlangsung meriah. Para tamu berbincang, bersulang, dan tertawa di bawah cahaya lampu kristal. Musik klasik mengiringi suasana. Bagas dengan cepat menyelinap ke lingkaran para pria yang tampak berpengaruh. Ia menyapa mereka dengan suara keras, seolah ia adalah bagian dari kelompok eksklusif itu. Novi mengikuti di belakang, mencoba tetap tersenyum sopan. Namun, begitu Bagas menyadari keberadaannya, ia berkata lantang, cukup untuk membuat beberapa orang menoleh. "Oh iya, ini Novi," katanya sambil menepuk bahu Novi dengan gaya acuh. Dia yang biasa bantu urus rumah, jadi lumayan kalau ada acara gini bisa sekalian jadi asisten. Kata-kata itu membuat perut Novi mual. Ia merasa tubuhnya membeku. Beberapa tamu menatapnya dengan ekspresi samar. Ada yang sekadar mengangguk, ada yang berbisik pelan dengan tatapan meremehkan. Seorang wanita parubaya yang duduk di dekat meja bahkan sempat tersenyum sinis. "Wah, pintar sekali, Mas Bagas." Istri cantik duduk manis. Sementara ada yang bisa bantu semua kebutuhan. "Lengkap ya?" Bagas tertawa keras, menyambut komentar itu seolah bercanda. "Hahaha, iya dong. Saya kan harus pintar atur peran. Yang penting semuanya berjalan lancar." Novi merasakan wajahnya panas. Ia ingin sekali membantah, ingin berteriak bahwa dialah pemilik rumah, pemilik usaha, dan pemilik semua kemewahan yang Bagas banggakan di depan orang-orang itu. Tapi lidahnya keluh. Di tempat itu, ia hanya akan terlihat mempermalukan dirinya sendiri. Malam terus berjalan, dan Bagas semakin berani. Setiap kali memperkenalkan diri kepada orang baru, ia selalu menyeret nama Arini. "Ini Arini, sahabat dekat keluarga. Cantik, kan? Semua orang pasti mengira dia istriku kalau nggak aku jelasin." Arini, yang hadir malam itu karena Bagas mengundangnya, terlihat gelisah. Wajahnya kaku, senyumnya dipaksakan. Namun Bagas tampak puas, seolah memainkan sebuah sandiwara yang hanya ia nikmati sendiri. Novi duduk di meja bundar, menyaksikan semuanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak lagi sekadar malu, ia mulai melihat sebuah pola. Bagas bukan sekadar bercanda atau sekali-sekali menghina. Ia dengan sadar menjadikan Novi objek lelucon, sebuah cara untuk menurunkan harga dirinya di hadapan orang lain. Sementara itu, ia meninggikan Arini untuk memuaskan ego dan gengsinya sendiri. Di tengah acara, seorang MC naik ke panggung, mengumumkan sesi perkenalan beberapa pasangan yang dianggap istimewa malam itu. Bagas langsung melambungkan tangannya. "Boleh saya maju?" serunya penuh percaya diri. Novi terkejut. Jantungnya berdetak cepat. Ia berharap Bagas akan menggandengnya, seperti seharusnya seorang suami menggandeng istri sahnya. Namun harapannya kembali hancur. Bagas malah meraih tangan Arini dan menariknya ke depan. "Ini pasangan saya," katanya lantang, memamerkan senyum lebarnya ke seluruh ruangan. Sorak-sorai dan tepuk tangan pun terdengar. Beberapa tamu berkomentar kagum.
Ada yang memuji kecantikan Arini, ada pula yang memuji keserasian mereka. Novi menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Dadanya sesak, seolah ada beban berat menekan dari dalam. Rasanya ia ingin berlari keluar dari ruangan itu, tapi kakinya terpaku di lantai. Arini, yang digandeng Bagas, melirik Novi dengan mata penuh penyesalan. Namun tatapan itu tidak bisa menghapus luka yang sudah terlanjur ditorehkan. Setelah acara selesai, tamu-tamu bubar dengan tawa dan obrolan ringan. Bagas kembali ke meja dengan wajah puas. "Kamu lihat kan, Nov? Semua orang kagum. Aku tahu cara bikin mereka respect." Novi hanya diam. Hatinya terasa beku. Ia menatap wajah Bagas, dan untuk pertama kalinya ia melihat jelas, pria itu tidak peduli pada harga dirinya. Baginya, Novi hanyalah pion yang bisa dipermainkan kapan saja. Dalam perjalanan pulang, mobil melaju di jalanan kota yang mulai sepi. Novi duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela. Air matanya jatuh tanpa suara. Di dalam hatinya, satu kesadaran pahit tumbuh semakin kuat. Bagas tidak pernah menghargainya sebagai istri. Ia hanyalah bayangan, dipinggirkan di panggung sosial yang seharusnya menjadi tempat mereka berdiri bersama. Dan malam itu, luka baru menambah deretan luka lama. Novi semakin yakin, ia tak lagi diperlakukan sebagai pasangan hidup, melainkan sekadar alat untuk menopang kebanggaan seorang suami yang haus gengsi. Rumah besar itu tampak sunyi. Hanya suara detik jam di ruang tamu yang terdengar jelas. Novi duduk di sofa. Tubuhnya masih terbalut gaun hitam dari acara gala semalam. Matanya sembab. Sisa tangis belum benar-benar hilang. Ia menunggu Bagas pulang, menunggu jawaban atas semua penghinaan yang telah diterimanya. Pintu terbuka dengan suara keras. Bagas masuk dengan langkah ringan. Senyum puas masih menempel di wajahnya. Ia melempar jasnya ke kursi terdekat, lalu duduk tanpa menoleh ke arah Novi. "Kamu puas, ya?" Suara Novi akhirnya pecah, dingin namun bergetar. Bagas menoleh sebentar, lalu mengangkat alis. "Puas apa?" "Puas mempermalukan aku di depan semua orang. Puas berdiri di panggung dengan Arini, sementara aku hanya duduk sendiri seperti orang tak berarti." Bagas tertawa pendek, sinis. "Ah, itu lagi. Nov, kamu ini terlalu baper. Itu cuma formalitas. Orang-orang butuh hiburan, dan aku kasih mereka hiburan." "Hiburan?" Novi bangkit, berdiri tegak di depannya. "Aku istrimu, Bagas. Aku bukan bahan lelucon. Bukan juga figuran yang bisa kamu singkirkan sesuka hati." Suasana mendadak menegang. Bagas menatapnya dengan mata menyipit. "Jangan coba-coba mengatur aku, Novi. Kamu pikir siapa yang bikin aku dihargai di acara itu? Semua karena aku pintar menempatkan diri." "Menempatkan diri?" Novi menahan amarahnya. "Yang kamu lakukan itu menjatuhkan harga diriku. Kamu sengaja meninggikan Arini, sengaja merendahkan aku. Apa itu yang kamu sebut pintar?" Bagas berdiri, menatapnya dari dekat. Tingginya membuat Novi sedikit tertekan. Tapi kali ini ia tidak mundur. "Kamu lupa siapa aku, Nov? Aku suamimu. Kamu seharusnya dukung aku, bukan malah melawan. Semua yang kamu punya ini, rumah, mobil, semua kemewahan, aku yang mengangkatnya jadi lebih bernilai di mata orang. Tanpa aku, kamu hanya perempuan biasa." Kata-kata itu membuat dada Novi bergetar hebat. "Jangan balikan fakta, Bagas. Semua ini milikku. Rumah ini, bisnis keluarga, semua yang kamu nikmati, itu hasil jerih payahku. Kamu hanya numpang." Bagas mengepalkan tangan, suaranya meninggi. "Kamu berani bilang aku numpang?" "Iya." Novi menatapnya tajam.
Air matanya jatuh tapi nadanya tegas. Karena itu kenyataannya. Kamu menumpang hidup dariku, tapi malah memperlakukan aku seperti sampah. Cinta apa namanya itu? Hening sesaat. Bagas menatapnya penuh amarah, tapi tidak bisa langsung menjawab. Ia lalu berjalan ke meja, menuang segelas minuman, meneguknya cepat, dan tertawa getir. Kamu pikir dengan melawan begini kamu jadi hebat? Kamu lupa, Novi. Aku tahu semua kelemahanmu. Kamu masih cinta sama aku. Dan karena itu, kamu gak akan pernah bisa benar-benar lepas. Novi menggertakkan giginya. Ia tahu, sebagian kata-kata itu benar. Ada bagian dalam dirinya yang masih berharap Bagas bisa berubah. Bagian yang masih mengingat senyum hangat Bagas di awal pernikahan mereka. Tapi luka demi luka membuat bagian itu semakin kecil. Aku cinta padamu, Bagas, ucapnya lirih. Tapi aku juga cinta pada diriku sendiri. Dan aku lelah diperlakukan seperti ini. Bagas mendekat lagi, menatapnya tajam. Kalau lelah, kenapa kamu gak pergi saja? Novi menghela napas panjang. Ia menatap mata suaminya, mencoba mencari sisa kehangatan yang dulu pernah ia kenal. Namun yang ia temukan hanyalah dingin dan ego yang membara. Mungkin aku akan pergi, katanya akhirnya. Suaranya pelan, tapi cukup jelas menusuk hati Bagas. Bagas terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Kamu gak berani. Kamu butuh aku, Nov. Tanpa aku, kamu sendirian. Novi menunduk sebentar. Air matanya jatuh satu persatu. Tapi saat ia mengangkat wajahnya lagi, ada kilatan tekad yang berbeda di matanya. Mungkin kamu benar. Aku takut sendirian. Tapi lebih menakutkan lagi hidup bersama seseorang yang terus-menerus membuatku merasa tidak berharga. Kalimat itu menggantung di udara, memotong malam dengan kegetiran yang dalam. Bagas terdiam, hanya menatap Novi dengan wajah sulit terbaca. Sementara itu, di dalam hati Novi, sebuah pintu baru mulai terbuka. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memikirkan kemungkinan berpisah. Bukan sekadar ancaman kosong, tapi sebuah jalan keluar dari penderitaan yang selama ini ia telan diam-diam. Dan malam itu, rumah besar yang biasanya penuh dengan hiasan mewah terasa begitu sepi. Sepi oleh cinta yang semakin retak, dan oleh hati seorang istri yang mulai berani menimbang kebebasan daripada ikatan semu. Matahari siang menembus jendela besar ruang kerja Novi. Ruangan itu biasanya menjadi tempatnya mengatur bisnis keluarga, mengecek laporan keuangan, dan menandatangani dokumen penting. Hari itu, Novi duduk dengan wajah letih. Pertengkaran dengan Bagas beberapa hari lalu masih membekas. Ia mencoba menenangkan diri dengan membuka laptop dan memeriksa email. Salah satu pesan masuk dari manajer keuangan perusahaannya menarik perhatian. Laporan transfer rekening dengan jumlah besar keluar dari akun pribadi Novi. Novi mengernyit. Ia yakin tidak pernah mengeluarkan dana sebesar itu. Rasa curiga membuatnya membuka laporan lebih detail. Baris demi baris transaksi muncul di layar. Nominalnya fantastis. Ratusan juta rupiah keluar dalam beberapa minggu terakhir. Tangannya gemetar saat membaca keterangan transaksi. VIP lounge, club eksklusive, wine import, luxury car rental. Novi menutup mulutnya. Terengah. Itu bukan pengeluaran bisnis, apalagi kebutuhan rumah tangga. Itu jelas gaya hidup Bagas. Penasaran sekaligus marah, Novi memutuskan menggali lebih dalam. Ia memanggil manajer keuangannya, Pak Surya, ke ruang kerja. Pak Surya, saya ingin tanya jujur. Semua transaksi ini, atas instruksi siapa? Suara Novi terdengar tegas, meski hatinya bergejolak. Pak Surya tampak ragu sejenak, lalu menunduk. Mohon maaf, Bu Novi. Semua perintah transfer itu datang langsung dari Pak Bagas. Beliau membawa dokumen dengan tanda tangan Ibu. Novi menatapnya tajam.
Tanda tanganku. Pak Surya mengangguk pelan. Ya, Bu. Saya tidak berani membantah karena tanda tangan terlihat meyakinkan. Darah Novi berdesir. Bagas memalsukan tanda tangannya untuk menguras hartanya. Tangannya terkepal di atas meja. Sampai sejauh ini dia berani? Setelah Pak Surya pergi, Novi menggeledah laci tempat Bagas biasa menaruh berkas. Di antara tumpukan kertas, ia menemukan beberapa cek kosong dengan tanda tangannya sudah dipalsukan, lengkap dengan cap perusahaan kecil milik Bagas. Novi mengambil salah satunya, menatap tanda tangan yang nyaris identik dengan miliknya. Licik sekali kamu, Bagas, bisiknya lirih. Ponselnya bergetar di meja. Sebuah foto terkirim dari salah satu kenalan lama. Gambar Bagas tertawa di klub malam, dikelilingi botol minuman mahal dan teman-temannya yang bersorak. Di sebelahnya, ada dua wanita asing tersenyum menggoda. Tubuh Novi bergetar. Foto itu seperti tamparan keras. Semua bukti semakin jelas. Bagas menggunakan hartanya untuk berfoya-foya, sementara dirinya dihina di depan umum. Malamnya, Novi duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, suasana hening. Ia memandangi lembar-lembar cek palsu di tangannya. Suara tawa Bagas dari foto itu masih bergema di kepalanya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa, Bagas? Kenapa kamu tega? Ia teringat masa awal pernikahan, saat Bagas bersikap manis, seolah hanya ingin membahagiakannya. Semua janji itu kini terasa palsu. Ternyata, perlahan-lahan Bagas hanya membangun topeng untuk menutupi niat sebenarnya, memanfaatkan harta dan nama baik Novi demi kesenangannya sendiri. Ketika Bagas pulang larut malam, aroma alkohol masih menempel di tubuhnya. Ia melihat Novi duduk dengan dokumen berserakan di meja. "Apa ini?" tanya Bagas sambil tertawa kecil, pura-pura tidak peduli. Novi mengangkat lembar cek dengan tangannya yang bergetar. "Kamu kira aku tidak tahu? Semua transaksi ini, semua foto ini, kamu habiskan uangku untuk foya-foya." Bagas tersenyum sinis. "Ah, jadi kamu sudah tahu. Ya sudah, buat apa marah? Itu cuma uang. Kamu kan gak kekurangan. Cuma uang." Novi berdiri, suaranya meninggi. "Uang itu hasil kerja keras keluargaku. Dan kamu pakai untuk mabuk, pesta, bahkan dengan perempuan lain." Bagas mendengus, meletakkan tasnya ke sofa. "Sudahlah, Novi, jangan lebay. Semua pria butuh hiburan. Kamu juga masih dapat hidup nyaman, kan? Apalagi yang kamu cari?" Novi menatapnya dengan mata penuh luka. "Aku mencari suami yang menghargai, bukan parasit yang merampas." Bagas terdiam sejenak, lalu mendekat. "Hati-hati bicara, Novi. Jangan sampai kamu menyesal." Tapi kali ini, Novi tidak mundur. Ia menatap balik dengan tatapan yang tak lagi sama seperti dulu. Ada api perlawanan di dalamnya. "Aku sudah menyesal sejak lama, Bagas. Dan malam ini, aku semakin yakin satu hal, kamu tidak bisa dipercaya." Bagas hanya tertawa kecil, pura-pura tenang, lalu melangkah ke kamarnya. Tapi Novi tahu, pertarungan mereka baru saja dimulai. Dan di dalam hatinya, kepercayaan terakhir yang tersisa runtuh sepenuhnya. Hujan turun deras malam itu, mengetuk kaca jendela rumah Novi seperti ingin mengusir sunyi. Novi duduk di ruang tamu dengan pikiran kalut. Di meja, masih berserakan dokumen-dokumen transaksi yang membuktikan pengkhianatan Bagas. Meski tubuhnya lelah, pikirannya tidak mau diam. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Novi ragu sejenak sebelum bangkit dan membuka pintu. Di baliknya, berdiri sosok yang membuat dadanya bergetar. Arini, basah kuyup tanpa payung, wajahnya pucat dan mata sembab. "Novi, boleh aku masuk?" Suara Arini lirih, hampir tenggelam dalam suara hujan.
Novi terdiam, menatap sahabat lamanya itu dengan perasaan bercampur aduk. Marah, rindu, sakit hati, dan penasaran. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia mengangguk dan mempersilakan Arini masuk. Mereka duduk berhadapan di sofa. Hening yang canggung menyelimuti ruangan. Novi menatap Arini dengan sorot mata yang tajam, namun di dalamnya ada kerinduan yang tak bisa disangkal. Arini menggenggam tangannya sendiri, tubuhnya gemetar. "Nov, aku tahu aku sudah salah. Aku tahu aku membuatmu hancur. Tapi tolong dengarkan aku dulu, sebelum kamu memutuskan apapun tentang kita." Novi menghela napas panjang. "Aku mendengarkan. Rin, katakan apa yang perlu kamu katakan." Arini menunduk. Lalu suaranya pecah dengan isakan. "Semua yang terjadi di restoran, di gala, itu bukan kemauanku. Bagas memaksaku. Dia mengancam kalau aku menolak, dia akan merusak reputasiku, bahkan usahaku yang kecil itu. Aku takut. Nov, aku benar-benar takut." Air mata Arini jatuh, membasahi tangannya. Ia menatap Novi dengan mata penuh penyesalan. "Aku nggak pernah mau mengambil tempatmu. Aku nggak pernah mau menyakiti sahabatku sendiri." Novi terdiam, dadanya sesak. Kata-kata Arini terasa jujur, tapi luka yang ditinggalkan Bagas terlalu dalam. Ia menatap wajah sahabatnya yang berantakan, lalu bertanya dengan suara bergetar, "Kalau memang kamu tidak mau, kenapa kamu tidak bicara dari awal? Kenapa kamu biarkan aku dipermalukan?" Arini menutup wajah dengan kedua tangan. Suaranya teredam. "Karena aku pengecut. Aku nggak punya keberanian melawan Bagas. Dia terlalu menakutkan bagiku. Nov, aku salah. Aku salah besar." Novi mengingat kembali semua kenangan mereka. Arini yang menemaninya belajar saat remaja, yang menghiburnya ketika ibunya sakit, yang dulu sering tidur di kamarnya saat keluarganya berantakan. Kenangan itu beradu dengan gambaran menyakitkan saat Arini berdiri di panggung bersama Bagas. Air mata Novi ikut jatuh. "Rin, kamu tahu nggak? Rasanya jadi aku? Duduk di ruangan penuh orang, sementara suamiku menggandeng sahabatku, memperkenalkanmu sebagai istrinya. Kamu tahu nggak sakitnya?" Arini meraih tangan Novi, memegangnya erat meski Novi sempat mencoba menarik. "Aku tahu, dan itu menghantuiku tiap malam. Aku nggak bisa tidur. Nov, aku terus lihat wajahmu waktu itu. Aku benci diriku sendiri karena diam." Novi akhirnya tidak menarik tangannya lagi. Ia merasakan ketulusan dalam genggaman Arini. Arini melanjutkan dengan suara parau, "Aku di sini bukan cuma untuk minta maaf. Aku juga mau berdiri di sisimu. Aku nggak tahan lagi dipermainkan Bagas. Aku rela kalau kamu marah padaku, tapi jangan biarkan aku diam di bawah kendalinya terus." Hening beberapa saat. Novi menatap sahabatnya, mencoba membaca hatinya. Dan untuk pertama kali setelah sekian lama, ia melihat kembali Arini yang dulu ia kenal. Tulus, rapuh, tapi penuh cinta sebagai seorang sahabat. Novi menyeka air matanya. "Kalau kamu benar-benar mau berdiri di sisiku, berarti kamu siap melawan Bagas. Kamu siap dengan konsekuensinya." Arini mengangguk mantap, meski wajahnya masih basah oleh air mata. "Aku siap. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Aku lebih takut kehilangan persahabatan kita daripada menghadapi ancaman Bagas." Kalimat itu menusuk hati Novi. Rasa sakit yang selama ini ia pendam sedikit demi sedikit mereda, digantikan oleh hangat yang hampir ia lupakan. Ia menggenggam tangan Arini balik, kali ini dengan kuat. "Kalau begitu, kita hadapi dia bersama-sama. Aku sudah terlalu lama sendirian." Arini tersenyum tipis di balik tangisnya. "Kamu nggak sendirian lagi, Nov." Malam itu, mereka berbicara lama. Arini menceritakan bagaimana Bagas mengatur segalanya,
dari ancaman halus hingga manipulasi. Novi mendengarkan dengan seksama, hatinya bergemuruh antara sakit dan lega. Ketika akhirnya hujan mereda di luar, hati Novi pun sedikit terasa lebih ringan. Luka-luka itu memang belum sembuh, tapi setidaknya kini ia tahu, ia tidak lagi sendiri dalam pertarungan melawan Bagas. Ia menatap Arini dengan mata merah, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah bicara, Rin. Mungkin aku belum bisa melupakan semuanya sekarang, tapi aku percaya, malam ini kamu sahabatku lagi." Arini memeluk Novi erat, dan untuk pertama kali setelah sekian lama, Novi membalas pelukan itu. Di dalam hati Novi, muncul keyakinan baru, ia akhirnya memiliki sekutu. Pagi itu, udara di rumah Novi terasa berbeda. Bukan lagi hanya beban kesedihan yang menggelayut, tapi ada bara kecil yang mulai tumbuh di hatinya. Percakapan panjang dengan Arini semalam membuka matanya. Bagas tidak bisa lagi dibiarkan. Jika selama ini ia hanya bertahan, kini saatnya ia mengambil langkah nyata. Novi menatap cermin di kamarnya. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi di balik mata sembabnya ada cahaya baru. "Aku harus berani," bisiknya pada diri sendiri. Langkah pertama, Novi menghubungi seorang pengacara keluarga lama, Pak Aditya. Ia sudah mengenalnya sejak masa kuliah, seorang profesional yang jujur dan pernah membantu urusan hukum bisnis keluarganya. Di ruang kantornya yang dipenuhi rak buku hukum, Novi duduk berhadapan dengan Pak Aditya. Suaranya tenang, tapi penuh ketegasan. "Pak, saya ingin memastikan posisi saya sebagai istri sah sekaligus pemilik aset. Bagas sudah terlalu jauh menggunakan nama saya dan memanfaatkan kekayaan keluarga saya. Saya ingin tahu, apa hak saya, dan bagaimana melindunginya." Pak Aditya membuka map berisi dokumen, membaca cepat. "Saya sudah memeriksa akta nikah dan surat-surat kepemilikan, Bu Novi. Semua aset besar, rumah, perusahaan, tanah, semua atas nama Anda. Jadi, secara hukum, Bagas tidak punya hak untuk menguasai tanpa persetujuan Anda." Novi mengangguk, mencoba menahan napas lega. Tapi dia memalsukan tanda tangan saya. "Beberapa cek dan dokumen transfer jelas-jelas bukan dari saya." Pak Aditya menatap serius. "Kalau bisa dikumpulkan sebagai bukti, itu bisa masuk kategori pidana. Pemalsuan tanda tangan dan penggelapan. Anda bisa melaporkannya sewaktu-waktu." Ada kilatan tegas di mata Novi. "Saya akan kumpulkan semua. Tidak boleh ada lagi yang luput." Langkah kedua, Novi menemui keluarga besarnya. Mereka sudah lama curiga dengan Bagas, tapi Novi selalu mencoba menutupi demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Kini, ia sadar, dukungan keluarga adalah kekuatan yang tak boleh ia sia-siakan. Di ruang makan rumah orang tuanya, Novi duduk bersama ayah, ibu, dan kakaknya, Ratna. "Bagas sudah kelewatan, Nov," kata sang ayah dengan nada berat. "Bapak sudah sering bilang, laki-laki itu tidak bisa dipercaya. Sekarang buktinya jelas." Novi menunduk, menahan emosi. "Iya, Pak. Aku salah karena terlalu lama diam. Tapi sekarang aku ingin bertindak. Aku nggak mau lagi jadi korban." Ratna meraih tangannya. "Kami semua di pihakmu. Kalau kamu butuh saksi, bukti, apapun, kita akan bantu. Jangan takut." Air mata Novi menetes. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena merasa dikuatkan. Selama ini ia merasa sendirian, tapi ternyata ia punya keluarga yang siap mendukung. Sepulang dari rumah orang tuanya, Novi duduk bersama Arini di ruang tamu. Ia menceritakan hasil pertemuan dengan pengacara dan keluarganya. "Jadi semua aset tetap aman di tanganmu, Nov?" tanya Arini dengan nada penuh harap. Novi mengangguk mantap. "Iya. Dan aku bisa melawan Bagas dengan bukti pemalsuan tanda tangan. Dia nggak bisa lagi sembunyi di balik topengnya."
Arini tersenyum lega. Akhirnya kamu ambil langkah ini. Aku akan bantu sebisa mungkin. Kalau kamu butuh saksi bagaimana dia menekanku, aku siap bicara. Novi menggenggam tangan sahabatnya erat. Terima kasih, Rin. Kali ini aku nggak akan goyah. Aku sudah terlalu lama membiarkan dia menginjak-injakku. Malamnya, Novi duduk di ruang kerja dengan laptop terbuka. Ia mengumpulkan semua bukti, laporan keuangan, cek palsu, foto dari kenalan, dan bahkan rekaman suara Bagas yang sempat ia simpan ketika mereka bertengkar. Tangannya bergerak cepat, matanya fokus. Di tengah aktivitas itu, ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Ini bukan cuma soal aku, pikirnya. Ini soal harga diriku, keluargaku, dan hidupku yang selama ini dia kuasai. Untuk pertama kalinya sejak luka itu bermula, Novi merasa dirinya bukan lagi korban pasif. Ia adalah seseorang yang punya hak, kekuatan, dan keberanian untuk melawan. Di depan cermin, ia menatap bayangannya lagi. Wajah yang dulu penuh tangis kini terlihat berbeda. Ada api kecil yang berkobar di matanya. Bagas, ucapnya pelan namun penuh tekad. Permainanmu sudah selesai. Dan malam itu, Novi menutup map berisi bukti dengan hati mantap. Rencananya sudah jelas. Ia akan menyingkap wajah asli Bagas, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua orang yang pernah ia rendahkan. Api perlawanan telah menyala, dan kali ini Novi siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, Novi duduk di ruang tamu rumah besar mereka. Lampu gantung kristal berkilauan, tapi suasana hatinya sama sekali tidak berkilau. Map berisi dokumen yang ia kumpulkan dari kantor pengacara tergeletak di meja. Jantungnya berdegup cepat. Malam ini ia sudah bertekad, tidak akan lagi diam. Suara pintu terbuka terdengar. Bagas masuk dengan langkah berat. Aroma parfum mahal bercampur bau alkohol menyertai tubuhnya. Ia melempar jas ke sofa dan duduk dengan gaya seenaknya. Kenapa pasang muka tegang begitu? Bagas mendengus sambil menuang minuman ke gelas. Ada masalah lagi. Novi menahan diri. Ia berdiri, memandang lurus ke arah suaminya. Aku sudah cukup. Bagas, aku nggak akan diam lagi. Bagas berhenti sejenak. Gelas hampir menyentuh bibirnya. Ia menoleh dengan tatapan sinis. Maksudmu apa, Novi? Novi mengangkat map di meja dan meletakkannya di hadapan Bagas dengan suara tegas. Aku tahu semua. Uang yang kamu pakai untuk pesta, mobil yang kamu belikan untuk teman-temanmu, cek dengan tanda tangan palsu. Semua sudah jelas. Bagas terdiam sejenak, lalu tertawa pendek penuh ejekan. Jadi kamu sekarang main detektif? Lucu juga. Kamu pikir kamu bisa mengatur aku? Aku bukan mau mengatur. Aku hanya menuntut hakku. Aku istrimu, bukan pembantu, bukan boneka untuk dipermalukan di depan orang lain. Suara Novi bergetar, tapi matanya tidak berpaling. Tawa Bagas langsung lenyap, berganti sorot mata tajam penuh amarah. Ia bangkit, menghantam meja dengan tangannya hingga gelas hampir terjatuh. Jaga mulutmu, Novi. Kalau bukan karena aku, kamu cuma perempuan kesepian di rumah besar ini. Aku yang memberi warna dalam hidupmu. Novi terkejut, tubuhnya refleks mundur selangkah. Tapi ia menahan diri agar tidak lari. Salah besar. Semua yang ada di sini, rumah ini, bisnis ini, harta ini, milikku, Bagas. Kamu hanya numpang. Jangan balikan fakta. Bagas melangkah mendekat. Wajahnya merah karena emosi. Kalau kamu berani melawan aku bisa pergi kapan saja. Percaya aku, Novi, tanpa aku, kamu gak akan berarti di mata siapapun. Kamu hanya wanita kaya yang kesepian. Dan orang-orang lebih suka melihatku bersama Arini daripada denganmu.
Ucapan itu menusuk dalam. Tapi kali ini Novi tidak runtuh. Ia menggertakkan gigi, menahan air mata. Kalau kamu pikir aku takut ditinggalkan, kamu salah. Aku lebih takut terus hidup dalam penghinaanmu. Kalau kamu mau pergi, silakan. Pintu rumah ini selalu terbuka, bukan untuk menyambutmu, tapi untuk mengusirmu. Bagas terdiam, jelas terkejut mendengar ketegasan Novi. Untuk pertama kalinya, ia melihat perempuan yang biasanya tunduk kini berani menantangnya. Berani sekali kamu bicara begitu, Novi. Suaranya rendah, penuh ancaman. Kamu nggak tahu siapa aku. Aku tahu persis siapa kamu, Novi balas dengan suara bergetar tapi mantap. Seorang penipu, pembohong, dan suami yang hanya tahu memanfaatkan istrinya. Dan aku sudah muak. Beberapa detik ruang tamu dipenuhi keheningan. Hanya terdengar detak jam dinding dan napas berat mereka. Bagas mengepalkan tangan, seakan ingin menghantam sesuatu. Tapi ia menahan diri, lalu menendang kursi hingga terjungkal. Baiklah, serunya lantang. Kalau kamu benar-benar menantang aku, jangan salahkan kalau aku pergi dan membawa semua yang aku bisa. Kita lihat siapa yang akan percaya padamu nanti. Ia meraih jasnya, bersiap keluar rumah. Novi berdiri kaku, jantungnya berdebar keras, tubuhnya gemetar. Namun saat Bagas hampir menyentuh pintu, Novi bersuara lantang. Pergi saja, Bagas. Tapi ingat, semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Aku punya bukti, dan aku nggak akan diam lagi. Mulai hari ini, kamu nggak bisa mempermalukanku sesukamu. Bagas berhenti, menoleh dengan tatapan penuh kebencian. Namun kali ini, Novi tidak menunduk. Meski ketakutan menyelimuti dirinya, ia tetap menatap balik dengan keberanian yang baru lahir. Bagas mendengus, lalu keluar dengan bantingan pintu keras yang menggema ke seluruh rumah. Ketika rumah kembali sunyi, tubuh Novi lunglai. Ia jatuh terduduk di sofa. Air mata mengalir deras. Ketakutan masih ada. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya dingin. Tapi di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang baru. Keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap map di meja, lalu mengusap air matanya. Aku memang takut, bisiknya lirih. Tapi aku nggak akan mundur lagi. Dan malam itu, Novi tahu satu hal. Konfrontasi pertama ini hanyalah awal. Bagas akan melawan lebih keras. Tapi dirinya pun sudah siap menyalakan api perlawanan sampai akhir. Beberapa hari setelah konfrontasi di rumah, Bagas tidak pulang. Novi justru merasakan ketenangan aneh. Meski bayangan ancaman suaminya masih menghantui. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Pagi itu, Novi mendapat telepon dari Ratna, kakaknya. Suaranya tegang. Nov, kamu tahu nggak kabar yang beredar di media sosial? Ada akun anonim yang bilang kamu sakit jiwa. Katanya kamu sering marah-marah nggak jelas. Bahkan memukul pembantu rumah tangga. Ada foto-foto yang disertakan. Novi tercekat. Tangannya gemetar saat membuka ponsel. Benar saja, di layar terpampang unggahan dengan judul sensasional. Istri konglomerat mengamuk, diduga alami gangguan mental. Ada foto dirinya yang sedang menjerit di rumah. Foto lama saat ia bertengkar hebat dengan Bagas. Foto itu diambil dari sudut yang memperlihatkan wajahnya penuh amarah, tanpa konteks. Ini pasti ulah Bagas, desis Novi. Sore harinya, Bagas tiba-tiba muncul di rumah. Kali ini wajahnya penuh senyum dingin. Kamu sudah lihat berita? Kasihannya, istri kaya raya tapi orang-orang bilang gila. Novi menatapnya dengan sorot penuh kebencian. Jangan berpura-pura. Bagas, aku tahu itu ulahmu. Bagas tertawa pelan. Kalau memang aku yang sebarkan, kenapa? Orang-orang lebih cepat percaya aku. Aku laki-laki tenang.
sopan, penuh wibawa. Sementara kamu, emosional, penuh drama. Siapa yang akan percaya kamu waras? Ucapan itu menusuk, tapi Novi menggertakkan giginya. Kamu pikir aku akan runtuh? Aku nggak sendirian lagi. Sementara itu, Arini ikut terlibat setelah melihat berita yang sama. Ia datang ke rumah Novi dengan wajah marah. Nov, aku nggak tahan lihat semua fitnah itu. Bagas sudah keterlaluan. Aku nggak bisa lagi diam. Novi menatapnya penuh haru. Rin, kalau kamu berdiri di sisiku, aku lebih kuat. Tapi aku nggak mau kamu ikut terancam. Arini menggeleng mantap. Aku sudah terancam sejak lama. Dia memaksaku, mengancam bisnisku. Tapi kali ini dia menargetkan kamu sebagai gila? Itu terlalu rendah. Aku akan bicara ke publik kalau perlu. Novi sempat terkejut. Kamu berani? Berani, jawab Arini tegas. Aku punya bukti pesan-pesan ancamannya padaku. Kalau orang mau tahu siapa sebenarnya yang gila, itu Bagas, bukan kamu. Bagas tak tinggal diam. Ia mengatur pertemuan dengan beberapa kerabat Novi, mencoba mempengaruhi mereka. Dalam sebuah jamuan kecil, ia berpura-pura prihatin. Belakangan ini Novi sering kehilangan kendali, katanya manis. Aku khawatir sekali. Dia butuh pertolongan. Sebagai suami, aku cuma ingin dia sembuh. Beberapa orang mengangguk simpati, tapi Ratna yang juga hadir langsung menyela. Bagas, aku mengenal adikku lebih dari siapapun. Dia sehat. Kalau kamu bilang sebaliknya, tunjukkan buktinya. Bagas tersenyum dingin, tidak menjawab, hanya menyesap minumannya. Ia tahu serpihan keraguan sudah ditanam. Kabar fitnah makin meluas. Beberapa rekan bisnis mulai menanyakan kondisi Novi dengan nada penuh curiga. Meski begitu, Novi tidak lagi merasa sendirian. Malam itu, ia duduk bersama Arini dan Ratna. Mereka membicarakan langkah selanjutnya. Aku nggak bisa terus jadi sasaran. Kalau aku diam, orang akan percaya aku benar-benar gila, kata Novi dengan suara mantap. Arini mencondongkan tubuh. Kalau begitu, kita balas. Kita tunjukkan bukti bagaimana Bagas memanipulasi segalanya. Aku siap jadi saksi. Ratna juga bisa bantu. Ratna mengangguk. Kita bisa hubungi media, tapi dengan cara yang cerdas. Jangan emosional. Kita tunjukkan data, bukti pemalsuan, dan ancamannya. Sekali saja terbuka, reputasinya jatuh. Novi menatap kedua perempuan itu. Ada rasa takut. Bayangan Bagas yang penuh manipulasi masih menekan dadanya. Tapi ada juga api baru. Baik, katanya akhirnya. Kalau dia mau bermain kotor, aku akan tunjukkan bahwa aku bisa lebih kuat. Aku bukan korban lagi. Malam semakin larut. Novi berdiri di balkon, memandang lampu kota yang berkelip. Suara Arini dan Ratna masih terdengar dari dalam rumah, membicarakan strategi. Dalam hatinya, Novi berbisik. Bagas, kamu pikir aku akan runtuh dengan jebakanmu? Kamu salah besar. Aku baru saja mulai melawan. Dan untuk pertama kalinya, Novi merasakan keberanian berubah menjadi senjata. Hari-hari berikutnya, rumah besar Novi yang biasanya sunyi kini berubah menjadi ruang pertemuan penuh strategi. Novi dan Arini sering duduk berdua di ruang kerja, dikelilingi tumpukan map, laptop terbuka, dan catatan-catatan kecil yang mereka buat dengan penuh fokus. Sejak memutuskan untuk melawan Bagas, Novi merasa dirinya seperti orang baru. Namun ia tahu, tanpa Arini, langkahnya tidak akan sekuat sekarang. Sahabat yang dulu sempat jadi sumber luka, kini menjadi sekutu paling setia. Suatu sore, Novi menatap layar laptop sambil menghela napas. Bagas terlalu licik. Rin,
Dia pintar menutup jejak. Kalau kita salah langkah, justru kita yang terlihat bersalah. Arini yang duduk di sampingnya menepuk bahunya pelan. Makanya kita harus teliti. Aku punya beberapa pesan ancaman yang dulu dia kirim padaku. Waktu itu aku simpan karena takut. Tapi sekarang, mungkin itu bisa jadi awal. Ia menyerahkan ponselnya kepada Novi. Di layar terlihat deretan pesan. Kalau kamu buka mulut, aku hancurkan bisnismu. Atau, jangan coba-coba menolak kalau nggak mau keluargamu kena masalah. Novi membacanya dengan hati bergetar. Ini bukti nyata. Rin, selama ini kamu sendirian menanggung ini semua. Arini mengangguk, tersenyum pahit. Aku takut, Nov. Tapi sekarang aku tahu aku nggak sendirian lagi. Novi menggenggam tangan Arini erat. Terima kasih sudah berani jujur. Kita akan gunakan semua ini untuk melawan. Malam itu mereka mulai menyusun rencana. Novi membuka catatan keuangan yang sudah ia dapatkan dari pengacara. Ada beberapa transaksi janggal, jumlah besar yang mengalir ke rekening asing. Ini pasti bukan kebetulan, ujar Novi serius. Bagas menggunakan rekening bayangan untuk menyalurkan uang. Arini mendekat, matanya menajam. Aku pernah dengar dia telepon seseorang. Bicara soal rekening di luar negeri. Waktu itu aku pura-pura nggak dengar. Tapi aku ingat jelas nama yang dia sebut. Rico. Novi segera menuliskan nama itu di catatannya. Kalau kita bisa hubungi orang ini, mungkin jejaknya bisa kita temukan. Beberapa hari kemudian, mereka nekat pergi ke sebuah kafe kecil yang sering jadi tempat nongkrong Bagas dan teman-temannya. Novi mengenakan kacamata hitam dan pakaian sederhana, sementara Arini duduk bersamanya di pojok ruangan. Aku masih nggak percaya kita melakukan ini, gumam Arini dengan gugup. Novi tersenyum tipis. Percaya, Rin. Ini bukan hanya tentang membongkar Bagas. Ini tentang mengembalikan hidup kita. Dari meja seberang, mereka melihat salah satu rekan Bagas, Rico, berbicara dengan seorang pria lain. Novi menyalakan perekam suara di ponselnya. Diam-diam merekam percakapan yang terdengar samar. Kata-kata seperti transfer, rekening luar, dan Bagas yang atur terdengar jelas. Arini menatap Novi dengan mata berbinar. Kita dapat sesuatu, Nov. Novi mengangguk, menahan senyum. Ya. Ini bukti tambahan. Kerja sama itu semakin mempererat ikatan mereka. Di sela-sela aktivitas mengumpulkan bukti, Novi dan Arini sering tertawa kecil, seakan menghidupkan kembali persahabatan lama mereka. Lucu ya, dulu kita sibuk urus hal remeh, pilih baju, cari kafe baru, kata Arini sambil menyusun map. Sekarang kita sibuk kumpulin bukti buat jatuhin suamimu. Novi ikut tertawa getir. Hidup bisa seaneh itu. Tapi aku bersyukur. Akhirnya aku punya sahabatku kembali. Arini menatapnya dengan hangat. Dan aku bersyukur kamu mau memaafkanku. Nov, aku janji kali ini aku nggak akan pernah tinggalkanmu lagi. Suatu malam, setelah berhari-hari bekerja keras, meja kerja mereka penuh dengan dokumen, pesan ancaman Bagas, rekaman percakapan Rico, catatan transfer mencurigakan, dan kesaksian kecil dari orang-orang yang pernah dipermalukan Bagas di lingkaran sosial. Novi menatap tumpukan bukti itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega, ada rasa takut, tapi juga ada keyakinan. Rin, ucapnya dengan suara tegas. Ini baru awal, tapi aku yakin kita sudah di jalur yang benar. Bagas nggak akan bisa terus sembunyi di balik topengnya. Arini mengangguk penuh semangat. Kita sudah kumpulkan cukup banyak. Tinggal tunggu waktu untuk menjatuhkannya. Malam itu, Novi menutup map bukti dengan tangan gemetar. Tapi wajahnya mantap. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya punya keberanian, tapi juga senjata nyata. Api perlawanan kini tak hanya menyala di hatinya,
tapi juga di tangannya. Bukti-bukti kebohongan Bagas mulai terkumpul. Malam itu, sebuah gala charity di hotel mewah kota menjadi panggung bagi pertarungan yang selama ini terpendam. Lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun, dan tamu-tamu bergengsi memenuhi ruangan. Novi melangkah masuk, mengenakan gaun hitam elegan yang menonjolkan wibawanya, tapi tidak berlebihan. Di sisinya, Arini berjalan tenang, penuh dukungan. Di kursi utama, Bagas duduk dengan senyum penuh kepuasan, yakin bahwa malam ini ia akan kembali menjadi pusat perhatian. Ia bahkan membawa beberapa teman dekatnya, siap menyaksikan istri gila yang sudah ia fitnah di media sosial. Namun yang Bagas tidak tahu, Novi datang bukan sebagai korban, tapi sebagai penguasa panggung. Saat sambutan resmi dimulai, MC memperkenalkan Bagas dan Novi sebagai pasangan. Tepat ketika semua mata tertuju, Novi mengambil mikrofon dengan langkah mantap. Ruangan hening. "Selamat malam semuanya." Suara Novi terdengar jelas, penuh wibawa. "Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan hadir di acara ini. Tapi malam ini, saya harus membetulkan beberapa fakta yang sudah lama disalahpahami." Mata tamu-tamu mulai berpindah dari Bagas ke Novi. Bisik-bisik terdengar, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Novi menatap Bagas. "Selama ini, ada yang memperkenalkan saya sebagai pembantu, dan seolah-olah hartaku bukan milikku. Saya ingin semua orang tahu bahwa rumah ini, semua bisnis, semua aset yang kalian lihat adalah milik saya, bukan Bagas. Dan orang yang kalian lihat selama ini berdiri di sisi saya, berpura-pura menjadi suami sah, hanyalah seorang yang menumpang." Tawa sinis Bagas memudar perlahan saat menyadari ruangan mulai diam penuh perhatian. Arini berdiri di sisi Novi, menatap tajam ke arah Bagas, memberikan dukungan moral. Novi melanjutkan, suaranya tegas. "Selama ini, saya diam karena ingin menjaga ketenangan, menjaga reputasi, tapi semua kebohongan Bagas sudah terlalu jauh. Dia bahkan menebar fitnah bahwa saya tidak waras. Bukti-bukti yang saya miliki, mulai dari pemalsuan tanda tangan, transaksi mencurigakan, hingga ancaman kepada orang-orang dekat saya, semuanya nyata." Seketika layar di belakang panggung menyala. Novi menekan tombol di tablet miliknya, menampilkan dokumen, rekaman, dan beberapa pesan ancaman Bagas kepada Arini. Semua mata terpaku, termasuk tamu-tamu dan teman-teman Bagas. "Ini semua bukti nyata," Novi tegas. "Dan saya ingin semua orang tahu bahwa selama ini saya tidak pernah menjadi orang yang salah. Yang salah adalah mereka yang menipu, memanipulasi, dan merendahkan saya di depan publik." Bisik-bisik tamu semakin keras. Banyak yang saling menatap, terkejut dengan kenyataan yang baru terbongkar. Beberapa teman Bagas tampak gelisah, mencoba menenangkan diri. Bagas berdiri, wajah merah karena malu dan marah. "Novi, apa-apaan ini? Kamu nggak boleh mempublikasikan ini di sini." Novi menatapnya tanpa gentar. "Aku tidak hanya mempublikasikan, Bagas. Aku memperlihatkan kebenaran. Aku adalah pemilik sah semua ini. Dan orang yang selama ini kau bodohi, aku akan tunjukkan bahwa kau tidak berhak apapun." Seorang tamu terdekat Bagas mencoba membela. "Bagas, kita harus dengarkan dulu." Tapi Novi melambaikan tangan. "Tidak perlu. Semua bukti sudah jelas. Dan malam ini, bukan lagi aku yang malu, tapi kamu yang harus bertanggung jawab atas semua kebohonganmu." Bagas terduduk lagi, wajahnya memerah, tidak mampu berkata apa-apa. Beberapa tamu menatapnya sinis, dan tawa kecil penuh ejekan terdengar dari beberapa pihak yang dulu memandang Novi sebelah mata. Arini menepuk bahu Novi pelan, memberi semangat. Novi tersenyum tipis, menahan air mata. "Ini baru awal, Rin. Tapi malam ini, panggung balasan sudah berhasil."
Di seluruh ruangan, suasana berubah total. Bagas yang biasanya penuh wibawa, kini terlihat rapuh dan dipermalukan di depan publik. Semua orang mulai menyadari siapa yang selama ini berkuasa, dan siapa yang hanya menumpang. Novi menurunkan mikrofon perlahan, memandang Bagas satu kali lagi. Mulai hari ini, kebenaran tidak bisa lagi kau tutupi. Dan semua orang yang pernah kau rendahkan akan tahu siapa kamu sebenarnya. Bagas hanya bisa menunduk, diam, sementara tepuk tangan pelan mulai terdengar dari beberapa tamu yang menghargai keberanian Novi. Di sisi lain, Arini tersenyum lega. Sahabatnya bukan hanya selamat dari fitnah, tapi kini mulai mengambil alih kendali. Novi merasakan getaran kemenangan pertama. Bukti-bukti yang dikumpulkannya membuahkan hasil, dan panggung balasan ini hanyalah langkah awal untuk menyingkap semua topeng Bagas. Hari-hari setelah gala charity itu terasa seperti mimpi bagi Novi. Setiap kali ia menatap rumah besar yang dulu terasa seperti penjara, kini hatinya sedikit lebih ringan. Semua tamu dan teman Bagas mulai sadar siapa yang sebenarnya berkuasa. Bahkan beberapa kolega bisnis yang dulu berpihak pada Bagas mulai menjaga jarak. Bagas, di sisi lain, merasakan kehancuran reputasinya. Di kantornya, beberapa teman dekat yang selama ini menemaninya berpesta mulai bersikap dingin. Mereka tidak lagi menatapnya dengan kagum, bahkan menghindar saat ia mencoba berbicara. Suara tawa yang dulu menghiasi hari-harinya kini hanya menjadi gema pahit. Teman-teman yang dulu berani menemaninya mengatur strategi untuk mengelabui Novi, kini menjauh. Di rumah, Bagas berdiri di ruang tamu sambil menatap cermin. Wajahnya merah karena marah dan malu. Ia menepuk meja dengan frustrasi. Tangannya hampir menghancurkan vas bunga. "Kenapa semuanya harus melawan aku?" geramnya. "Aku yang biasanya selalu di pusat perhatian, sekarang diabaikan. Semua orang membelot." Kehilangan muka membuatnya gelisah. Ia tahu, jika situasi ini terus berlanjut, ia tidak akan mampu mempertahankan posisinya, baik di mata publik maupun di rumah. Di ruang tamu itu juga, Arini dan beberapa saksi dari tamu gala sempat menatapnya dengan nada sinis. Bagas merasa seperti terperangkap. "Nov, kita bisa bicara." Bagas akhirnya mencoba mendekati Novi, dengan senyum palsu yang berusaha menutupi rasa takutnya. "Aku menyesal atas semua hal yang terjadi. Aku janji akan berubah, akan menjadi suami yang lebih baik." Novi menatapnya. Matanya menyala dengan ketegasan baru. "Janji itu sudah sering kamu ucapkan, Bagas. Setiap kali aku percaya, kamu selalu menipu. Aku nggak akan jatuh ke jebakanmu lagi." Bagas melangkah lebih dekat, mencoba menyentuh tangan Novi. "Dengar, aku bisa memperbaiki semuanya. Aku bisa kembali ke sisi yang kamu mau. Aku bisa berubah. Aku hanya butuh kesempatan." Novi menepis tangan itu dengan tegas. "Cukup, Bagas. Aku tidak lagi butuh suami yang menipu dan memanfaatkan aku. Aku sudah terlalu lama menahan semua ini. Sekarang giliranmu menanggung akibatnya." Bagas mengerutkan alis. Wajahnya memerah karena amarah yang tercampur malu. Ia mencoba merayu dengan nada lembut, tapi Novi tidak lagi tergoda. "Aku sudah lihat siapa kamu sebenarnya. Semua topengmu sudah jatuh di depan orang banyak. Aku tidak butuh lagi suami seperti itu di hidupku." Malam itu, Bagas berkeliling rumah, berusaha mengatur suasana agar terlihat seolah ia masih berkuasa. Tapi rumah yang dulu tunduk padanya kini terasa dingin. Bahkan para staf mulai menjaga jarak, menatapnya dengan ragu-ragu. Rasa putus asa mulai menguasai Bagas. Ia duduk di sofa, menatap lantai, dan untuk pertama kali merasa sepi tanpa teman atau sekutu. Semua rencana manipulasi yang selama ini ia andalkan kini tidak efektif lagi. Di luar, Arini menatapnya dengan tegas. "Kalau kamu pikir dengan merayu Novi, semuanya akan kembali seperti semula, kamu salah.
Kali ini dia lebih kuat dari sebelumnya. Bagas menghela napas panjang, mencoba tersenyum, tapi senyum itu hampa. Ia tahu, kecerdikannya untuk memanipulasi Novi dan lingkaran sosialnya sudah mulai runtuh. "Nov, aku bisa berubah. Aku berjanji," ucapnya sekali lagi. Nada suara sudah mulai bergetar. Novi menatapnya lurus, tidak bergeming. "Aku tidak butuh janji lagi, Bagas. Aku sudah terlalu lama percaya, terlalu lama menahan sakitmu. Sekarang aku cuma satu hal yang jelas. Aku akan menyingkirkanmu dari hidupku." Bagas tersentak. Rasa takut mulai menggantikan amarahnya. Ia tahu, kali ini bukan ancaman kosong. Novi bukan lagi perempuan yang takut menghadapi konsekuensi. Ia sudah mengumpulkan bukti, dukungan keluarga, dan sekutu setia. Di malam yang hening itu, Bagas menyadari posisinya semakin terpojok. Teman-teman yang dulu mengaguminya kini menjauh. Reputasinya mulai retak, dan satu-satunya orang yang pernah ia manipulasi, Novi, tidak lagi takut padanya. Novi menatap Bagas dengan mata yang penuh keyakinan, sedikit tersenyum dingin. "Mulai sekarang, Bagas, kamu hanya numpang di rumah ini, dan aku tidak akan lagi menoleransi sikapmu." Bagas hanya bisa menunduk, wajahnya memerah, tak mampu berkata apa-apa. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan kehilangan kontrol total, baik di depan orang banyak maupun di hadapan istrinya sendiri. Dan di hati Novi, keyakinan itu menguat. Sudah waktunya Bagas pergi, tanpa peluang untuk kembali. Matahari sore menembus jendela ruang tamu rumah Novi dengan sinar hangat yang kontras dengan ketegangan di dalam ruangan. Novi berdiri tegak, gaunnya sederhana namun penuh wibawa. Di depannya, Bagas duduk di sofa, wajahnya merah karena marah dan malu, sementara tangannya gemetar menahan amarah yang tak terkendali. "Bagas," suara Novi terdengar dingin tapi jelas. "Sudah waktunya kita akhiri semua ini." Bagas menatapnya, matanya menyala, mencoba memutar kata-kata. "Novi, jangan lakukan ini. Aku bisa berubah. Aku janji." Novi menenggelamkan napas panjang, menahan rasa sakit yang selama bertahun-tahun terpendam. "Janji itu sudah terlalu sering kamu ucapkan, Bagas. Dan aku sudah terlalu lama menahanmu merusak hidupku. Aku tidak akan membiarkanmu lagi memanfaatkan rumah ini, hartaku, atau reputasiku." Bagas berdiri dengan cepat, berjalan mendekat. "Dengar, aku bisa menjadi suami yang baik. Aku akan memperbaiki semuanya. Jangan buang aku." Novi mengangkat tangan, menghentikan langkahnya. Matanya tajam, suaranya tegas, namun terdengar nyaring di ruang tamu yang luas. "Cukup, Bagas. Tidak ada lagi kesempatan. Aku sudah membuktikan siapa yang berkuasa. Aku yang memiliki rumah ini, aku yang memiliki harta ini, dan aku yang menentukan siapa yang boleh berada di sini. Kamu tidak berhak menuntut apapun lagi." Bagas menunduk, wajahnya merah dan mulutnya terkunci. Ia mencoba merayu lagi dengan suara lembut penuh manipulasi. "Novi, semua yang kulakukan, itu karena aku sayang padamu. Aku bisa berubah. Jangan usir aku." Novi melangkah maju, jaraknya hanya beberapa langkah dari Bagas. "Aku tahu siapa kamu sebenarnya, Bagas. Semua manipulasi, kebohongan, dan penghinaanmu sudah terang di depan mata banyak orang. Aku tidak butuh suami yang menipu. Aku tidak butuh kamu lagi. Sekarang, aku memberi satu pintu terakhir." Ia menunjuk pintu depan dengan tegas. "Keluar dari rumah ini, dan jangan kembali lagi. Semua fasilitas yang kamu nikmati selama ini, mobil, kartu kredit, akses ke rumah, dicabut efektif hari ini. Ini bukan permintaan. Ini keputusan final." Bagas terdiam, napasnya terengah-engah. "Novi,
Kau tidak bisa begitu. Semua orang akan menertawakanmu. Bagaimana reputasimu nanti? Aku bisa membuatmu terlihat buruk lagi. Novi menatapnya tanpa ragu. Aku tidak takut padamu lagi. Bagas, kamu sudah kehilangan muka, kehilangan teman, dan kini kehilangan tempat di hidupku. Semua yang kamu andalkan untuk merusakku, aku ambil kembali dan aku lindungi diriku sendiri. Aku tidak akan mundur, dan aku tidak akan menyerah. Senyum sinis Bagas perlahan memudar, digantikan oleh raut wajah marah tapi tak berdaya. Ia menggeleng, mencoba mencari kata-kata terakhir. Novi, tunggu, aku bisa berubah. Aku bisa menjadi suami yang kamu inginkan. Cukup, Bagas. Novi memotong, suaranya kini penuh kekuatan. Kamu tidak akan lagi punya kesempatan itu. Pintu ini adalah batas terakhirmu. Keluar sekarang, atau aku akan memanggil pihak keamanan. Aku sudah terlalu lama memaafkanmu, dan aku tidak akan menoleh lagi. Sejenak, Bagas terdiam. Wajahnya pucat, matanya mencari jalan keluar. Tapi ia tahu tidak ada lagi dukungan yang bisa ia andalkan. Semua teman yang dulu berpihak kepadanya kini menjaga jarak. Semua manipulasi dan ancaman yang selama ini ia gunakan kini tidak berfungsi. Dengan langkah berat, Bagas akhirnya berjalan ke pintu depan. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Ia menoleh sekali terakhir kali ke arah Novi, seolah ingin menantang atau merayu lagi. Tapi Novi hanya menatapnya dengan mata penuh tekad. Keluar, Bagas, kata Novi, suara tegas tapi tenang. Ini waktumu pergi. Bagas menarik napas panjang, lalu mendorong pintu. Suara pintu yang terbuka keras bergema di seluruh rumah. Ia melangkah keluar, pandangannya campur aduk antara marah, malu, dan putus asa. Pintu itu menutup di belakangnya dengan dentuman yang menegaskan akhir dari pengaruhnya di rumah Novi. Novi berdiri sejenak, menatap pintu yang kini tertutup. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan dan kebebasan yang selama ini hilang. Tubuhnya gemetar, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa lega dan kemenangan. Arini berdiri di sampingnya, menepuk punggungnya lembut. Kamu berhasil, Nov. Dia benar-benar keluar. Novi tersenyum tipis, matanya masih basah oleh air mata. Ini bukan soal menang, Rin. Ini soal aku punya kendali atas hidupku sendiri. Dan sekarang, Bagas tidak lagi punya tempat di sini. Malam itu, rumah yang dulu terasa berat dan penuh luka kini terasa ringan dan bebas. Pintu terakhir telah tertutup. Bagas benar-benar keluar, dan Novi akhirnya bisa menatap masa depan tanpa bayangannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Bagas diusir dari rumah Novi. Rumah yang dulu terasa berat dan dipenuhi ketegangan kini dipenuhi cahaya hangat, tawa kecil, dan aroma kopi pagi yang menenangkan. Novi duduk di balkon, menyeruput secangkir teh sambil menatap taman yang dirawatnya sendiri. Angin sore membelai wajahnya, dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, hatinya terasa ringan. Di sampingnya, Arini menatap dengan senyum hangat. Kamu tampak berbeda, Nov. Lebih tenang, lebih kuat, katanya. Novi tersenyum tipis, memejamkan mata sejenak. Aku belajar banyak, Rin, tentang siapa aku, apa yang aku mau, dan bahwa aku gak butuh orang yang membohongi atau merendahkanku untuk bahagia. Arini mengangguk. Dan lihat sekarang, semua harta, rumah, bahkan kebahagiaanmu, tetap utuh. Bagas tidak punya apa-apa lagi. Dia jatuh miskin, dan sejujurnya, aku rasa karma benar-benar menimpanya. Novi tersenyum pahit. Ya, tapi aku gak ingin bahagia karena orang lain menderita. Yang penting, aku bebas. Sejak kepergian Bagas, rumah Novi kembali hidup.
Ia mengatur bisnisnya sendiri tanpa campur tangan suami yang dulu selalu memanfaatkan namanya. Para staf yang pernah takut dan ragu kini menghormati Novi karena integritas dan ketegasannya. Bahkan tamu dan kolega yang sempat meragukan kini kembali percaya padanya. Arini pun menjadi sahabat sejati yang selalu berada di sisi Novi. Mereka sering melakukan pertemuan santai, jalan-jalan, dan menertawakan hal-hal kecil yang dulu terasa sederhana tapi kini begitu berharga. Suatu pagi, keduanya duduk di ruang kerja Novi, meninjau dokumen dan proyek baru. Arini menatap tumpukan berkas dan tersenyum. "Kamu tahu, Nov, aku senang bisa melihatmu tersenyum lagi. Bebas dari semua kebohongan dan tekanan itu." Novi meletakkan pena dan menatap sahabatnya. "Aku juga, Rin. Rasanya luar biasa bisa mencintai diri sendiri tanpa harus takut dihinakan atau dimanipulasi. Aku baru sadar, selama ini aku terlalu lama mengorbankan diriku demi cinta palsu." Mereka berdua tertawa ringan, menandai babak baru dalam hidup mereka. Tidak ada drama, tidak ada ancaman, hanya ketenangan yang didambakan Novi selama ini. Sementara itu, kabar tentang Bagas mulai terdengar di lingkaran sosial mereka. Tanpa harta, tanpa dukungan teman, dan tanpa reputasi, ia kini hidup berpindah-pindah, menjadi gembel di kota yang sama tempat ia dulu mengklaim sebagai pusat hidupnya. Orang-orang yang dulu memujanya sekarang menghindar, dan ia belajar pahitnya hidup tanpa sumber daya atau kekuasaan. Novi mendengar kabar itu dari seorang staf lama yang menepuk bahunya dengan hati-hati. "Nov, aku lihat Bagas di jalanan beberapa hari lalu. Dia benar-benar jatuh. Tidak ada yang menolongnya." Novi hanya tersenyum tipis. Tidak ada kegembiraan berlebihan. "Biarlah. Itu konsekuensi pilihannya sendiri. Aku tidak perlu ikut membalas. Aku punya hidupku sendiri." Beberapa minggu kemudian, Novi memutuskan untuk melakukan perjalanan singkat bersama Arini ke tepi pantai. Ombak bergulung lembut, angin membawa aroma asin laut, dan langit senja memantulkan warna keemasan di permukaan air. Mereka duduk berdua di pasir. Kaki mereka menyentuh air dingin, menertawakan hal-hal sederhana yang dulu terlupakan. "Aku benar-benar merasa hidup sekarang," kata Novi pelan. "Tenang, bebas, dan bisa mencintai diri sendiri tanpa rasa takut. Rasanya seperti pertama kali aku benar-benar bernapas." Arini tersenyum, memegang tangan sahabatnya. "Kamu pantas mendapatkannya, Nov. Semua luka dan air mata itu akhirnya membawa kamu ke titik ini." Novi menatap laut yang luas, menghirup udara dalam-dalam. "Aku belajar satu hal, Rin. Harga diri dan kebebasan lebih berharga daripada cinta palsu atau pengkhianatan. Aku lebih memilih sendiri, tapi bahagia, daripada hidup bersama seseorang yang merendahkan dan menipu." Arini mengangguk. "Dan kita akan selalu bersama, Nov. Sahabat sejati adalah keluarga yang bisa kita pilih sendiri." Novi tersenyum, matanya berkilat oleh sinar senja dan harapan baru. Ia tahu, perjalanan hidupnya tidak akan selalu mudah, tapi kini ia punya kekuatan, kebebasan, dan cinta yang tulus. Cinta pada dirinya sendiri dan sahabat yang selalu setia. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, Novi menatap dinding ruang tamu yang dulu dipenuhi kenangan pahit. Kini, dinding itu hanya menyimpan cerita tentang keteguhan, keberanian, dan akhir dari penderitaan yang lama. Bagas sudah pergi, jatuh ke nasibnya sendiri, dan Novi memulai babak baru, hidup dengan damai, tegas, dan penuh harga diri. Dan dari semua itu, satu pesan jelas tertanam dalam hati Novi. Harga diri dan kebebasan lebih berharga daripada cinta palsu, dan tidak ada kekayaan atau harta yang sebanding dengan kebahagiaan yang diperoleh dari hidup dengan jujur dan merdeka. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur,
atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.